Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumil qiyamah. Masyaallah muslimin, para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Ada berita duka yang kami terima barusan, yaitu keluarga dari Ustaz Ahmad Fikri, putra keduanya, meninggal dunia barusan. Kami mohon tentang Fatihah para jemaah. Mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosa dan kesalahannya. Susul Fatihah putra Ustaz Ahmad Fikri As-Sudairi. Al-Fatihah. 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 Adapun mengenai waktu dan tempat pemakaman dan menunggu berjalan. Terima kasih. Pada yang kedua, mari kita kirimkan doa kepada para ahli guru kita, para leluhur kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim wa'afihim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim wa'afihim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim wa'afihim. Al-Fatihah. 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 Terima kasih para jemaah yang dimuliakan Allah. Bertindak selaku khotib dan sholat Jumat kali ini, beliau adalah Kiai Haji Muhammad Najullah Sholihin Ansi. Kemudian atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terima kasih. Allahumma ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ma'asyiral muslimin wa zurratal mu'minin
وبركاته. الحمد لله الذي لا يخيب من أمله ولا يرد من سأله ولا يقطع من واصله ولا يبخس من عامله ولا يسلب من شكره ولا يخذل من بصره ولا يخذل من نصره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تفرد بالبقاء والقدم وتوحد بإخراج كل موجود من العدم وأشهد أن لا إله إلا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أحمده سبحانه وتعالى على ما ألهم وعلم وأشكره على ما أفضل وأنعم وأعوذ بنور وجهك الكريم من زوال النعم وهجوم النقم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا الأكرم ورسوله الأفخم وحبيبه الأعظم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه معادن الفضل والكرم وينابيع العلم والحكم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله
أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan berusaha terus istiqamah melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Karena hanya dengan demikian kita akan tergolong termasuk hamba-hambanya yang beruntung dan sukses di dunia dan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada dua perkara yang mesti kita pahami di dalam kehidupan ini. Yang pertama, keperluan hidup atau disebut dengan daruriyatul hayat. Yang kedua, maksud hidup atau disebut dengan maksudul hayat. Keperluan hidup adalah untuk menopang tujuan. Jangan sampai keperluan justru menghalangi tujuan hidup. Jangan sampai keperluan hidup justru menghalangi tujuan hidup. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berjanji, kalau kita betul-betul ada perhatian kepada tujuan hidup kita, maka Allah telah memberikan garansi atau jaminan pasti keperluan hidup kita akan dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, keperluan hidup kita manusia ini ada 5. Pertama, makan dan minum. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, rumah atau tempat tinggal. Yang keempat, kendaraan untuk percepat perjalanan kita dari tempat ke tempat yang lain. Dan yang terakhir, 5, sebagai keperluan kita adalah perkawinan atau pernikahan untuk berlanjutnya keturunan generasi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 perkara ini semua memerlukan baik muslim atau non muslim. Kita sebagai muslim makan dan minum, mereka pun sama juga demikian. Kita perlu pakaian, mereka pun sama, dan seterusnya. Lantas bedanya kita sama mereka apa? Bedanya kita dengan yang non-muslim apa? Bedanya adalah dalam tujuan, di dalam menggunakan keperluan. Yakni untuk apa kita menggunakan keperluan hidup ini? Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus tampil beda. Silahkan itu ambil keperluan hidup kita. Silahkan makan, minum dan sebagainya. Itu kita ambil dan semua mengikuti cara yang telah diajarkan baginda Rasulullah SAW. Kita makan dan minum, mereka juga makan dan minum. Tapi beda antara makan dan minum kita dengan cara makan dan minum mereka. Begitu juga dengan cara berpakaian. Etika masuk rumah juga, keluar rumah. Etika pada saat menaiki kendaraan. Baginda Nabi SAW mengajarkan pada saat kita menaiki kendaraan untuk membaca doa, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira waghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sambil tersenyum pada saat membaca doa ini. Kenapa dianjurkan tersenyum? Karena dalam satu riwayat hadis diterangkan
bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tersenyum melihat hamba yang mengakui bahwa tiada zat yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Dialah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pada saat nikah, kawin, binatang pun juga kawin, tapi tanpa aturan, sehingga disebut dengan istilah kumpul kebo. Orang kafir juga kawin, tapi beda bagaimana akad nikah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau katakan, i'alinu hadzal nikah waj'alhu fil masajid. Iklankan, umumkan itu pernikahan ini, jangan sembunyi-sembunyi. Waj'alhu fil masajid, dan jadikan akad nikah kita di masjid. Tapi beda antara di masjid dengan di gereja. Kadang-kadang kita sering mengikuti acara seperti mereka tanpa kita sadari. Kita mengikuti acara seperti mereka. Kita hadirkan mempelai perempuan di masjid juga, dan dihadirkan bersama mempelai pria di hadapan penghulu. Itu cara mereka di gereja. Jadi cara Nasrani. Muslim tidak. Calon istri tetap di rumah. Yang dihadirkan hanya mempelai laki-laki saja di depan khalayak ramai. Itu akad nikah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana sampai melampiaskan hawa nafsu pun kita dianjurkan mengikut cara Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di tempat yang mulia ini, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, kebiasaan sehari-hari kita makan, minum, berpakaian, naik kendaraan dan sebagainya, kalau kita letakkan sunnah Nabi SAW di dalam kehidupan, maka semua menjadi ibadah. Sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh orang kafiri sambil berada menghina, "Ya Salman, inna nabiyyakum 'allamakum kulla syai' hatta al-qira'ah." Wahai Salman, sesungguhnya Nabi kalian mengajarkan kalian sampai urusan dalam toilet. Masa Nabi kalian yang mendapat wahyu dari langit mengajarkan cara buang air di WC, pekerjaan di WC diajarkan? Salman radhiyallahu anhu tidak merasa terhina dengan pertanyaan tersebut. Bahkan dia bangga dan beliau katakan, "Na'am, 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-qira'ah. Wa kadzalika 'allama umur al-ibadah fi baitillah hatta baitul khala." Jadi walaupun kita berada di dalam kamar mandi sekalipun, tetap dihitung sebagai hamba yang beribadah apabila mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, bedanya kita dengan orang kafir, dengan binatang. Untuk apa kita makan? Untuk apa kita minum? Untuk apa kita berpakaian? Untuk apa kita punya rumah? Untuk apa kita punya kendaraan? Untuk apa kita menikah? Maka Allah telah jelaskan dalam Al-Quran dengan detail, gak lepas daripada 3 tujuan hidup kita. Yang pertama adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita makan dan minum untuk beribadah. Kalau sekedar untuk menggemukkan badan, maka tidak ada bedanya kita dengan binatang. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhar rusul
kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Makanlah yang baik-baik, setelah itu beramal solehlah. Jadi jelaslah tujuan kita makan ini agar supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Makan minum juga untuk beribadah kepada Allah, dan juga berpakaian supaya kita beribadah kepada Allah sebagaimana firman Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil pakaian kamu yang bagus setiap kamu akan sholat. Jadi tujuan pakaian adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para hadirin yang dimuliakan Allah, untuk apa kita masuk rumah? Nabi telah menjelaskan bahwa rumah yang dibacakan Quran di dalamnya bercahaya, dipandang oleh masyarakat di langit seperti kita penduduk bumi melihat cahaya bintang-bintang di langit. Jadi tujuan kita punya rumah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rumah selalu kita makmurkan dengan ibadah, penduduk langit memandang rumah-rumah kita di permukaan bumi ini dengan cahaya-cahaya bagaikan bintang. Begitu pula kita punya kendaraan adalah untuk ibadah, untuk silaturahim, untuk menuntut ilmu dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pernikahan kita ini juga bukan sekedar untuk melahirkan anak keturunan, bukan untuk sekedar melampiaskan nafsu saja, tidak. Tapi Nabi SAW menjelaskan dalam salah satu keutamaan di dalam pernikahan. Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulun qama min al-lail fa shalla wa ayqadha ahlahu fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma wa rahimallahu imra'atun qamat min al-lail fa shallat wa ayqadat ahlaha fa in aba nadahat fi wajhihi al-ma. Sungguh beruntung seseorang pada saat bangun di tengah malam kemudian dia melaksanakan salat, yakni salat tahajud. Kemudian dia membangunkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Fa in abad, kalau tidak mau bangun, nadaha fi wajhihi al-ma, percikan air di mukanya, di wajahnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang istri, seorang wanita bangun di tengah malam melaksanakan salat, kemudian dia membangunkan suaminya. Fa in aba, kalau dia bandel tidak mau bangun, nadahat fi wajhihi al-ma, percikan air di wajahnya. Artinya apa? Kehidupan suami istri dengan melaksanakan aktivitas demikian itu, ia akan menjadi tambahan ibadah di tengah malam hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua tujuan kita di dalam hidup di dunia ini adalah Allah iklankan di depan para malaikat. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah ciptakan kita sebagai khalifah di permukaan bumi, sebagai hamba kita mengabdikan diri kepada Allah SWT, salat, puasa dan lain-lain sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Al-Habibul Allamah, guru kami Al-Habib Umar bin Habib rahimahullah wa ta'ala bi hayatih menjelaskan bahwa khalifah tidak harus jadi penguasa, tidak. Khalifatullah adalah manusia yang senantiasa melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua menjadi duta Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salam waktu masih bersendiri, dia sudah menjadi khalifah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu belum hijrah di Mekah, belum hijrah ke Madinah, beliau sudah menjadi khalifah. Sementara kekuasaan waktu itu masih di tangan Abu Jahal, Abu Lahab. Kekhalifahan di tangan Nabi karena beliau berpegang teguh pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat khalifah adalah suka memberi. Sebagaimana firman Allah, "Wa yuqrimu
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Jadi para sahabat hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mereka senang memberi makanan kepada orang miskin, anak yatim, bahkan kepada tawanan-tawanan perang. Di zaman baginda Nabi SAW, tawanan-tawanan perang diletakkan di depan Masjidin Nabawi dalam keadaan tangannya terikat, sedikit pun tidak disakiti oleh para sahabat, tapi mereka disuapi makanan kurma oleh para sahabat, dimuliakan dan disayangi. Itulah sifat-sifat sahabat baginda Nabi SAW. Yang ketiga, tujuan yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita pahami makna surat dan ayat ini. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia pasti dalam keadaan kerugian kecuali 3 golongan. Pertama, orang-orang yang beriman, yang kedua sanggup beramal saleh, dan yang ketiga saling berwasiat akan kebenaran, dan yang keempat saling sabar dalam berwasiat dalam kebenaran. Oleh karena itu, para hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan hadirnya kita melaksanakan salat Jumat ini, kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk khalifah, termasuk hamba-hamba Allah yang mendapat taufik dan hidayah sehingga melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta selalu mendapatkan ampunan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. الحمد لله الذي وفقنا لأداء الجمع والجماعات وهدانا إلى سبيل اكتساب أكمل السعادات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ما تعاقبت الأوقات والساعات. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجمع والجماعات. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة اعداء الدين. اللهم اصلح الراعي والراعية واجعل بلدتنا هذه بلدة اندونيسية رخية محمية مطمئنة، واجعلها بلدة رب غفور، واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية، ولا تجعلنا من الغالبين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقنا يا غياث المستغيثين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم